Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, pagi masih semangat untuk pembelajaran hari ini? Ya, harus tetap semangat. Nah, pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443 Hijriah. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik. Anak-anak semakin lebih semangat untuk belajar, lebih rajin dalam belajar. Nah, anak-anak semuanya, pagi hari ini kita akan belajar muatan IPA ya. Namun sebelumnya, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang tulang dan sendi, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam, tema 1, subtema 3. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, anak-anak, macam-macam kelainan pada organ gerak. Kemarin kita sudah pelajari organ gerak ada dua, yaitu apa anak-anak? Yang pertama organ gerak aktif, yaitu otot, dan yang kedua organ gerak pasif, yaitu tulang. Betul. Nah, yang pertama ini kelainan pada organ gerak pasif, ya, kelainan pada tulang anak-anak. Nah, yang pertama adalah fraktura ya. Jadi patah tulang. Nah, biasanya karena kecelakaan ya. Kecelakaan kerja, kecelakaan di jalan, dan bisa kecelakaan karena terjatuh dan lain sebagainya. Nah, fraktura ini pada tulang ini dibedakan menjadi fraktura tertutup, yaitu tulangnya ini patahnya tidak merobek ke kulit anak-anak. Ini fraktura tertutup, jadi patah cuma di dalam saja. Ada yang pernah patah tangan atau kaki karena jatuh misalnya? Nah, kemudian yang kedua adalah fraktura terbuka. Nah, fraktura terbuka ini nanti tulangnya sampai merobek atau menembus kulit ya. Nah, itu tadi yang pertama adalah fraktura atau patah tulang. Yang kedua, osteoporosis anak-anak. Osteoporosis ini yaitu kelainan tulang karena pengeroposan tulang. Nah, osteoporosis ini kelainan tulang karena pengeroposan tulang. Jadi tulang sulit menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, ini osteoporosis yaitu kelainan tulang karena pengeroposan tulang atau tulang keropos. Yang ketiga yaitu fisura. Fisura atau retak tulang. Nah, ini juga karena kecelakaan atau jatuh. Retak ya. Fisura itu retak. Kalau tadi fraktura adalah patah tulang, fisura hanya retak saja. Yang keempat, lordosis. Nah, ini kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Nah, karena sikap duduk yang salah terus dalam jangka waktu yang lama sehingga tulang belakang ini melengkung ke depan anak-anak. Lordosis yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah dan tulang belakang melengkung ke depan. Nah, selanjutnya anak-anak, macam-macam kelainan pada organ gerak yang kelima yaitu skoliosis ya. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang ini melengkung ke samping. Nah, tulang belakang melengkung ke samping, ini skoliosis. Kemudian yang keenam adalah kifosis. Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke depan ya, membengkok ke depan. Nah, itu tadi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Selanjutnya anak-anak, ini ada gambar yaitu fraktura tadi, fraktura tertutup. Nah, ini patah tulangnya, ini tidak sampai menembus ke kulit anak-anak. Kemudian yang sampingnya adalah fraktura terbuka, jadi ini menembus sampai keluar dari kulit ya. Ini fraktura terbuka. Kalau fisura hanya retak tulang saja. Nah, di sini letaknya. Nah, fisura hanya retak tulang. Skoliosis. Nah, skoliosis ini membengkoknya apa? Ke samping. Ya, ini membentuk huruf S. Skoliosis. Ini karena kebiasaan duduk yang salah ya. Kemudian selanjutnya, kifosis. Nah, ini membungkuk ke depan. Lordosis. Nah, ini
membengkoknya ke arah belakang. Kemudian osteoporosis, nah ini adalah karena pengeroposan tulang karena tidak menyerap kalsium dengan baik. Selanjutnya anak-anak, macam-macam kelainan atau gangguan atau penyakit ya pada organ gerak aktif atau otot. Nah, sekarang kita bahas kelainan pada organ gerak aktif atau otot. Yang pertama, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini biasanya pada orang yang sering fitness atau binaragawan itu ya, jadi ototnya membesar, besar semuanya. Yang kedua, atrofi. Ya, ini kalau ini kebalikannya, yaitu kelainan otot yang mengecil atau lemah dan fungsi otot menurun ya. Ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Jadi ototnya mengecil anak-anak. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Nah, ini sering kita alami karena mungkin cara tidur kita yang tidak baik ya, sehingga kaku leher di sini ya. Nah, kelainan otot adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini bisa salah gerak, kemudian kita posisi tidur yang tidak tepat sehingga stiff, terjadi kaku leher. Yang keempat, ini kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus ya, menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, biasanya kalau kita menginjak paku yang berkarat sehingga bisa menyebabkan tetanus karena ada bakteri apa tadi? Clostridium tetani. Sehingga bisa menjadi kejang-kejang ototnya. Dan biasanya langsung dibawa ke fasilitas kesehatan untuk disuntik anti tetanus. Kita lanjutkan anak-anak. Ini gambar hipertrofi ya. Nah, hipertrofi. Nah, ini membesar ya, ototnya membesar karena diberi latihan setiap hari gitu akhirnya bisa membesar. Kemudian atrofi. Nah, atrofi ini apa? Mengecil ototnya. Ya, ini mengecil ototnya. Kemudian stiff atau kaku leher. Nah, ini di sini yang berwarna merah ini. Yang selanjutnya adalah tetanus. Nah, ini di kaki. Selanjutnya anak-anak, tentang sendi pada tubuh manusia. Nah, apa itu sendi? Ada yang tahu ya? Sendi adalah hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain sehingga tulang dapat digerakkan. Itu namanya sendi. Ya. Dapat digerakkan ya. Ini ada sendinya. Berdasarkan pergerakannya, sendi dibedakan menjadi sendi mati yang tidak dapat digerakkan. Contoh tulang tengkorak bayi. Sendi kaku, sendi pergelangan, contoh tulang area panggul. Sendi gerak, nah, ini sendi gerak yang dapat digerakkan seperti sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi luncur. Kita akan lihat selanjutnya. Nah, sendi putar adalah sendi yang mampu menggerakkan tulang dalam gerakan memutar. Ya. Rotasi dari tulang lain. Contohnya sendi di bagian leher. Nah, ini bisa memutar anak-anak. Yang kedua, sendi geser adalah bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser secara mendatar. Contohnya sambungan pergelangan tangan dan kaki. Nah, sambungan pergelangan tangan dan kaki ini sendi geser. Yang ketiga, sendi pelana adalah sendi yang menggerakkan tulang ke berbagai arah, yakni ke kiri dan ke kanan, serta depan dan belakang. Ini contohnya sendi di pangkal tulang ibu jari. Ya, bisa digerakkan gimana? Ke arah kanan
depan, belakang ini ya. Nah, ini sendi engsel tadi ya. Sendi pelana tadi ya. Sendi engsel sekarang sendi yang membantu tulang bergerak searah menyerupai pintu dibuka ditutup. Contohnya sendi lutut, sendi siku. Yang kelima adalah sendi peluru, adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah termasuk memutar. Contohnya sendi bahu. Ya, ini segala arah memutar gitu ya. Sendi bahu. Dan yang terakhir sendi gulung adalah persendian yang menghasilkan pergerakan dua sumbu arah secara fleksibel. Contohnya sendi yang ada di antara rahang dan sendi antara tulang telapak tangan dan tulang jari. Nah, kita lihat gambarnya. Ini sendi peluru ya. Nah, ini letaknya di daerah panggul tadi ya. Nah, sendi peluru ini. Selanjutnya sendi apa ini yang di sendi gulung ya, di pergelangan tangan, sendi gulung ini. Kemudian sendi engsel, nah ini ya letaknya di siku ya, sendi engsel. Kemudian sendi pelana ini, kemudian sendi putar di leher. Nah, sendi putar di leher ini. Kemudian sendi geser. Nah, sendi geser ini tulang pergelangan kaki. Nah, ini sendi geser di sini letaknya, anak-anak. Nah, itu tadi macam-macam sendi ya. Sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Kita lanjutkan, anak-anak. Cara mencegah kelainan pada sistem organ gerak manusia. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah kelainan pada sistem organ gerak manusia ini? Nah, yang pertama untuk menghindari kaki X ya, kaki yang berbentuk X, perbanyak konsumsi sayur dan minum susu kalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, selalu menjaga metabolisme asam urat dan mengurangi makanan pemicunya. Dan yang ketiga, agar terhindar dari lordosis, skoliosis, kifosis, olahraga yang teratur. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, ini cara menghindari lordosis, skoliosis, dan kifosis. Agar terhindar dari rakitis, banyak konsumsi telur, susu, minyak ikan, dan berjemur di pagi hari. Dan agar terhindar dari osteoporosis, ini mengkonsumsi makanan dan minuman mengandung kalsium dan olahraga teratur. Nah, olahraga teratur anak-anak ya. Tuh, cara mencegah kelainan pada sistem organ gerak manusia. Nah, komponen penunjang sendi, ini kapsula sendi, ada namanya ligamen, ligamentum, tulang rawan, hialin atau kartikohialin, dan cairan sinovial. Ini komponen penunjang sendi. Kapsula sendi yaitu lapisan berserabut yang melapisi sendi yang bagian dalamnya terdapat rongga. Nah, lapisan serabut yang melapisi sendi ini namanya kapsula sendi, anak-anak. Kemudian ligamen, ini jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut liat yang mengikat tulang satu dengan tulang yang lainnya. Nah, mengikat tulang satu dengan tulang yang lainnya namanya ligamen. Ini berbentuk pita. Yang ketiga, tulang rawan hialin, yaitu yang paling banyak terdapat pada tubuh ya, berfungsi untuk melapisi tulang pada persendian atau tulang rawan artikular dan sebagai pembentuk kerangka embrionik. Dan yang terakhir, yang keempat adalah cairan sinovial atau cairan sendi, merupakan cairan kental yang berfungsi melumasi sendi-sendi tubuh sehingga mudah bergerak. Nah, ini cairan sinovial. Kita akhiri karena materi sudah berakhir, maka kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.